Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali melalui acara siraman rohani pada siang ini. Saya kembali akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing tentang berkat yang terus mengalir, yang terambil dalam Mazmur 65. Namun sebelum kita membaca ayat firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, kembali kami datang kepada Engkau, dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Yesus yang menolong setiap kami, dan tolong hamba-Mu, pakai hamba yang lemah ini dengan pengurapan dan kuasa Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu, sehingga setiap firman yang boleh kami sampaikan, kami sharingkan, semua itu boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 65 ayat yang ke-10 saja. Mazmur 65 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 mengatakan demikian. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita percaya kepadanya, kita tidak akan pernah mati secara rohani, karena ada firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 15 mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tidak akan pernah mengalami kematian rohani. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan tadi di dalam Yohanes pasal 37 ayat 38 ayat 37 sampai ayat 7 38 sampai 37 sampai 38 mengatakan begini. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, oleh kebenaran firman Tuhan, maka dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan juga dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 15 bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah mengalami kematian secara rohani. Kenapa? Setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Karena setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Dia tidak akan pernah mengalami kematian rohani. Karena apa Bapak yang kasih Tuhan? Aliran-aliran air hidup daripada Tuhan itu mengalir dalam hidupnya. Dan itulah yang membawa mereka mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat sebuah gelombang, kita dapat melihat gelombang itu memiliki pasang dan surut. Akan tetapi aliran air hidup dari Tuhan tidak akan pernah bisa dilukiskan layaknya seperti lukisan sebuah fenomena yang di lautan, ya, gelombang itu bisa pasang dan bisa surut. Nah, air hidup dari Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Air hidup dari Tuhan tidak pernah mengenal yang namanya kata surut, melainkan selamanya akan pasang dan terus mengairi kehidupan setiap orang yang percaya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, air kehidupan Tuhan tidak naik dan turun seperti lautan, melainkan selalu deras, mengalir seperti sungai. Dan gelombang itu pasti akan mengalami surut pada waktu tertentu. Namun, dalam sumber mata air kehidupan yang dari Tuhan tidak pernah mengalami adanya variasi seperti hal tersebut. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak ada pasang surut, tidak ada kesuraman, tidak ada hal yang dikatakan buruk dan baik begitu Bapak Ibu kasih. Tetapi dari Tuhan, karena sumber air itu datangnya daripada Tuhan, terus mengairi kehidupan setiap orang percaya, sehingga orang itu tidak akan mengalami kebinasaan, tidak akan mengalami kematian secara rohani. Air hidup daripada Tuhan terus mengalir dalam kehidupannya, sehingga orang itu dapat terus
mengalami hidup secara rohani bersama dengan Tuhan dan semakin bertumbuh dan semakin berbuah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kerohanian Bapak Ibu sekalian semakin bertumbuh dan semakin berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika sumber kehidupan dalam diri orang percaya itu buntu dan berhenti mengalir, bukankah sumber yang masuk itu adalah hal yang salah? Tetapi bukan sumber air yang masuk itu yang salah, tetapi saluran keluarnya yang salah. Kenapa demikian? Air kehidupan yang mengalir daripada Tuhan tidak pernah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, buntu. Kenapa? Karena Tuhan terus mengaliri itu dengan baik. Tetapi bila keluarnya itu salah, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, aliran itu akan mengalami masalah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, airnya terus mengalir ke suatu tempat yang baik yang bisa dinikmati oleh setiap anak-anak Tuhan. Itu aliran sumber dari Allah sendiri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, jika kita diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka berkat itu dapat kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka Tuhan ingin supaya kita dapat menjadi berkat juga bagi orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Akhirnya kita menjadi laut mati. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Israel pernah lihat laut mati ya. Semuanya yang nggak ada yang hidup di situ. Orang kalau masuk ke laut mati itu dia akan nggak bisa tenggelam, tetapi dia akan ngambang ya, terapung, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, firman Tuhan di dalam Amsal pasal 11 ayat 25 mengatakan, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25 dengan jelas mengatakan demikian. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita diberkati Tuhan, kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sekali-sekali menahan berkat orang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh sebab itu kita harus menjaga hati kita, menjaga hidup kita. Amsal juga menasihatkan dalam Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita menjaga hati kita, bersama dengan Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akan terpancar kehidupan yang datangnya daripada Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan jika kita merasa bahwa berkat dalam hidup kita ini rasa-rasanya kok seret, sepertinya tersumbat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, segeralah bereskan saluran keluarnya air kehidupan yang kita terima dari Tuhan itu. Mungkin selama ini air berkat dari Tuhan itu tidak pernah kita salurkan keluar, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, aliran itu yang masuk akan mengalami permasalahan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan menginginkan setiap saya dan Bapak Ibu sekalian dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau Tuhan memberkati kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini, bukankah mengingatkan setiap kita, jangan menyalahkan Tuhan jika kita merasa bahwa berkat-berkat itu sepertinya kok rasanya seret banget. Nah, segeralah bereskan saluran itu dengan baik dan terimalah Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Lukas 6 ayat 38 mengatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berkat yang terus mengalir harusnya itu dari kita sendiri. Sumber berkat dari Allah dialirkan kepada kita. Tuhan mau supaya sumber itu tidak mandek, tidak terhenti karena saluran keluarnya itu mengalami masalah, mengalami penyumbatan. Makanya kita harus memperbaiki saluran-saluran keluarnya itu dengan baik, sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Maka berkat itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Sumber berkat itu akan dialirkan seperti sungai yang mengalir, yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari hari ini kita bersama-sama diberkati Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk kemuliaannya, sehingga dimanapun kita berada kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang,
dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu mau? Mari kita lakukan hari ini dan kita bersama-sama menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Biarlah aliran berkat itu terus mengalir dalam hidup kami dan tidak tersumbat karena salurannya mengalami masalah. Biarlah hari ini kami boleh membereskan saluran-saluran yang tersumbat itu sehingga berkat Tuhan boleh terus Tuhan alirkan dan kami dapat terus mengalami air hidup yang daripada Tuhan dan tidak mengalami kematian rohani, sehingga kami boleh diberikan kepekaan untuk mengerti maksud dan keinginan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat terus menjadi berkat dan diberkati Tuhan dengan limpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali.